Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wawan Krum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips ya sedikit cara menaikkan pH tanah ya agar kembali subur ya teman-teman. Nah, kebetulan juga saya berada di ladang ini ya. Ladang di sini ini udah saya bajak ya teman-teman ya. Ini pembajakan tahap ketiga ya. Nah, ini ladangnya yang di sini. Kalau ladang yang di sini saya nggak kasihin apa namanya ya, pupuk kandang ya teman-teman ya, pupuk kandang karena di sini pH tanahnya masih bagus ya. Jadinya saya nggak kasih. Nah, ladang yang di sebelah sana itu rencana saya mau kasih pupuk ya buat pembendah tanah ya teman-teman. Nah, pupuknya itu saya nggak pakai kapur Devlomit ya teman-teman. Kapur Delomit, saya nggak pakai itu buat di tanaman singkong karena apa? Kalau kita pakai kapur di tanaman singkong, nah itu singkongnya bikin kecil-kecil ya teman-teman, kerengkang ya. Ini pengalaman pribadi saya sih teman-teman ya. Tapi kalau buat di sayur ya sejenis istilahnya kayak apa itu ya, tebu, jagung, padi, apalagi pokoknya sejenis sayur itu, cabai lah, kayak bayam apa sawi itu bagus kalau pakai kapur ya teman-teman ya. Tapi kalau buat singkong sama tebu saya nggak pakai ya kapur Delomit. Nah, saya pakainya itu uh, pupuk kandang ya teman-teman ya, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang, nah, misalnya ya sejenis kotoran kotoran ayam atau kohai ayam ya teman-teman. Kohai ayam itu, kotoran kambing juga bisa itu, kotoran sapi, pokoknya ya sejenis limbah ya, limbah hewan ya teman-teman ya, itu bisa dipakai. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu saya pakein sekam padi ya teman-teman buat ngebendahnya. Sekam padi yang sudah, ya teman-teman ya mungkin sudah tahu ya sekam padi itu kayak gimana ya, bukan ampasnya ya yang udah dibakar ya, apa yang udah disekam ya, jadinya sekam padi ya. Itu yang saya pakai. Kalau yang ketiganya itu ya bisa juga sih pakai istilahnya kayak pupuk organik juga ya teman-teman ya, tapi kita lihat dari kandungannya. Tapi di video kali ini saya nggak bahas cara pengolahannya ya teman-teman. Mungkin di lain kesempatan ya saya bikinkan videonya ya. Karena di sini apa namanya? Ini tak kasih lihat ya. Ini berencana besok ini saya mau bikinkan bedengan ya teman-teman. Ini pengolahannya udah 3 kali ya teman-teman. Ini lahannya ini 3 kali ya lahannya yang ini. Nah, ini kayak bekas batang singkongnya ini masih ini ya teman-teman ini. Nah, ini udah mulai mau membusuk ya batang singkongnya ini teman-teman ya. Ini nggak saya semprot ya, kasih pembakar ya teman-teman. Ini pas saya potong, ambil bibit aja sedikit yang di sini. Nah, habis itu langsung tak traktor ya lahannya ini. Nggak saya semprot ya teman-teman, nggak saya kasih pembakar. Ntar takutnya gimana ya? Kalau takutnya ntar itu berefek ke pertumbuhan singkongnya ya teman-teman, karena ini tahap pertama dibajak ya teman-teman. Tahap pertama dibajak pakai implemen yang piringan 3 ya teman-teman. Tahap keduanya juga sama, saya pakai implemen yang nomor 3. Nah, kalau yang ketiga saya pakein
Yang ini, yang itu modelnya itu ya, yang ini nggak saya pakein rotari ya. Rotari sih ada sih, tapi kalau buat singkong saya nggak pakai ya rotari ya teman-teman. Saya pakai ini nih, nah itu anunya. Nah oke, kegemburan tanahnya kayak gini ya teman-teman ini. Nah ini bisa dilihat kan ini masih mengandung air ini ya. Ini padahal udah kurang lebih seminggu ya belum hujan ini, tapi masih mengandung air ini tanahnya ini ya teman-teman ini. Nah kebetulan juga saya cek dulu pH tanahnya ini sekitaran 7 ya, di angka 7 ya teman-teman ya, berarti udah normal ya, udah bagus ya. pH tanahnya ini di angka 7 ya teman-teman. Kalau buat cara proses penaburannya dan apa namanya campuran pupuknya ya buat pembenah tanahnya, ntar mungkin saya bikinkan videonya di lain kesempatan ya teman-teman ya. Yang satu saya pakai itu ya istilahnya kayak kotoran hewan atau limbah hewan ya teman-teman. Yang kedua saya pakai sekam padi. Oh, lupa lagi satu ini. Kalau memang ada teman-teman punya atau dekat pabrik itu misalkan kayak limbah tebu kan habis digiling ya teman-teman. Nah, itu bagus banget loh buat pembenah tanah ya, biar agar kembali subur ya teman-teman tanahnya. Itu bagus. Kalau pakai limbah tebu itu nggak usah pakein sekam padi lagi ya, atau nggak usah pakein kohe ayam lagi. Itu aja udah cukup ya teman-teman, satu yang limbah tebu itu ya. Itu yang sudah dari pabrik kan warnanya itu agak hitam kan. Itu limbah tebunya itu bagus itu buat membenahin tanah ya teman-teman. Nah, cara penaburannya kayak gini aja ya teman-teman nih, tak jelasin secara teori aja ya, tips aja ya buat di video kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cara proses penaburannya kayak gini ya teman-teman. Usahakan kalau bisa lahannya yang pertama itu sebelum penaburan itu dibajak dulu ya satu kali ya teman-teman, di traktor dulu. Nah kedalaman bajaknya itu ya 35 apa 40 cm ya. Kalau saya tak bajak ini kedalamannya 35 sampai 40 cm ya ke bawah ya teman-teman, sampai keluar tanahnya kayak gini ya. Ini kayak kuning kan ini tanahnya, ini kuning ini. Nih, kuning ini. Jadinya tanahnya yang ke bawah itu keangkat ke atas ya, biar jadi yang tanah baru naik ke atas, itu yang tanah yang lama itu biar ke bawah gitu, biar apa namanya, biar tanahnya bagus lagi teman-teman. Jangan takut ya misalkan kedalamannya sampai keluar tanahnya kayak gini, ini jangan panik ya teman-teman. Nah ini enggak, malah lebih bagus ya teman-teman ini. Kalau saya kayak gitu ya caranya. Nah cara penaburannya kayak gini ya teman-teman ya, disimak terus jangan kemana-mana biar paham. Yang pertama dibajak dulu lahannya. Habis dibajak dulu lahannya, habis itu ditabur ya teman-teman, ditabur itu kohe ayamnya ya, istilah aja ya biar rata aja kayak gimana. Habis itu pakein sekam padi. Habis sudah ditabur, kalau nggak ada sekam padi apa kohe ayam, kalau ada memang punya limbah tebu, nah itu bisa pakai ya teman-teman ya. Limbah tebu itu aja satu cukup kok buat ngebenahin tanah ya, biar kembali subur atau menaikkan pH tanahnya ya teman-teman. Itu kalau buat kapur delomit saya nggak rekomendasikan ya buat teman-teman ya, buat di tanaman singkong sama tebu ya teman-teman, karena bisa berefek kerengkang ya. Ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadinya nggak sekali dua kali ya saya pakai kapur ya, kapur delomit. Jadinya saya sharing-sharing sama petani di sini juga, petani di Thailand.
Nah, jadinya kurang bagus ya pakai kapur Dolomit. Jadinya nggak direkomendasikan ya, dikasih saran saya itu biar nggak apa namanya, biar nggak pakai kapur Dolomit ya. Namanya juga saya juga ini masih petani pemula ya teman-teman, masih sama-sama belajar ya. Nah, kembali ke topiknya, habis ditabur, nah habis itu kita bajak lagi lahannya ya teman-teman. Habis dibajak ini diamkan selama kurang lebih seminggu apa 10 hari ya, biar tanahnya itu benar-benar matang ya teman-teman. Nah, tanahnya itu benar-benar matang. Kalau udah dibiarkan selama seminggu apa 10 hari, nah baru kita bajak lagi. Nah, kalau sudah selesai dibajak, nah diamkan selama sehari ya teman-teman. Jangan langsung ditanam ya singkongnya. Biar apa namanya, penyakit sama gas yang ada di tanahnya ini biar hilang ya teman-teman. Nah, gitu. Biar bagus hasil apa, pertumbuhan singkongnya juga bagus, tanahnya juga bagus ya teman-teman. Nah, gitu. Gitu cara saya. Oke teman-teman, untuk video kali ini ya sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.